Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Mumtaz Al-Wafa. Saya dari program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2020. Baik, di video kali ini saya sedang berada di kafe laut yang berada di daerah hutan mangrove yang terletak di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, tempat saya tinggal. Tujuan saya ke sini yakni saya ingin melakukan penelitian demi memenuhi tugas dari mata kuliah konservasi sumber daya perairan. Jadi nanti saya akan sedikit berdialog dengan warga di sini, apakah daerah kafe ini, daerah mangrove ini cocok untuk dijadikan tempat konservasi atau tidak, dan apa saja yang menarik dari tempat ini. Mas, permisi ya, bisa minta waktunya sebentar ya? Sebenarnya dengan siapa? Saya Noval. Oke, sebenarnya saya sendiri Ferry Mumtaz Al-Wafa dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi manajemen sumber daya perairan. Oke, sedikit ingin tanya-tanya ya mengenai kafe laut ini. Untuk kafenya ini kayak konsepnya gimana, Mas? Apanya ya? Konsep kafenya itu. Kalau konsep pengelolaannya ya mungkin. Iya. Jadi kita lebih kepada pemuda atau warga. Jadi kan ini kan yang saya jelaskan tadi dibiayai oleh pemerintah. Pemiliknya adalah Badan Usaha Milik Desa dan dikelola oleh kelompok sadar wisata yang bekerja sama dengan kelompok mangrove setempat. Jadi kafe laut ini dikelola sama Badan Usaha Milik Desa. Betul. Dan biayanya juga dari Pemerintah pemerintah desa. desa sendiri. Nah, yang mengoperasikan adalah kelompok sadar wisata. Oke. Dan wilayah mangrove ini sendiri juga sebenarnya bukan termasuk wilayah konservasi ya, Mas? Kalau di sini sih termasuk konservasi. Termasuk. Dari program pemerintah yang kemarin Iya. di sepanjang pesisir utara. Malah yang terbaru itu yang saya lihat ya, yang teman-teman mangrove itu nanam itu di sebelah sana. Hampir kalau nggak salah hampir 3.000 kalau nggak salah. Kafe laut ini sendiri berdiri mulai kapan? Itu udah 29 Agustus 2019. 2019. Kafe laut sendiri ini berdiri pada tahun 2019. Oke. Jadi bisa dibilang juga mangrove di daerah sini tuh juga termasuk wilayah konservasi juga ya, Mas? Wilayah konservasi. Dan juga dinaungi sama pemerintah juga ya. Betul. Kayak tetap dipantau sama pemerintah. Oke. Apakah kawasan wisata kafe ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, Mas? Selama sudah berdiri. Jadi selama sudah berdiri, sebenarnya yang pertama kan kita tidak bilang di tingkat ekonominya dulu ya, tapi stigma jelek masyarakat luar itu sudah berubah memandang kita, maksudnya desa yang terpencil di daerah pesisir. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau secara ekonomi, ya alhamdulillah dari teman-teman sendiri yang bekerja di sini, juga dari masyarakat setempat di sekitar sini juga ada ekonominya sedikit lah meningkat karena adanya kafe. Jadi ada perubahan lah semenjak berdirinya kafe. Alhamdulillah ada perubahan. Untuk di daerah Palembang sendiri ini, apa yang dapat dilindungi dari kawasan ini jika kawasan ini dijadikan kawasan konservasi? Yang dapat dilindungi ya paling nggak kan untuk fungsi mangrove sendiri itu kan mencegah abrasi juga kan. Juga untuk pengembangbiakan biota laut. Jadi sebelum itu ada konservasi mangrove, ikan-ikan atau biota laut di daerah pinggir-pinggir ini hasilnya sedikit. Dan alhamdulillah dengan program pemerintah yang sudah dibangun dan dikelola oleh teman-teman mangrove yang sudah juga mulai tumbuh besar. Iya. Ini meskipun nelayan nggak sampai ke tengah untuk mencari ikan, itu di pinggir saja sudah dapat. Mungkin itu manfaat terbesar yang bisa kita rasakan. Untuk masyarakat sekitar di sini, untuk mata pencariannya emang nelayan. 70% lebih 70%. nelayan. Dan hasil tangkapnya biasanya apa aja? Ada piting, ada ikan lautnya banyak macam-macam, Mas. Sama kerang, udang juga ada. Itu semua langsung dipasarkan di pasar. Iya, jadi sistemnya itu ada pengepul. Kalau di sini kan namanya juragan. Diambil sama orang nanti dijual ke pasar. Ada juga yang dikelola sendiri. Contoh kayak udang kecil itu namanya udang rebon.
Jadi itu dikelola sendiri oleh warga, dibuat terasi, dijual di pasar. Ya udah Mas, kalau gitu terima kasih atas waktunya Mas ya. Sama-sama. Sorry Mas. Sama-sama. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, itu tadi sedikit percakapan saya dengan warga di sekitar Cafe Laut ini. Sedikit informasi juga buat teman-teman semuanya, Cafe Laut ini berdiri sejak pada tahun 2019 dan jam operasionalnya dibuka mulai jam 9 sampai dengan tutup jam 9 malam. Dan Cafe Laut ini dikelola oleh didirikan oleh pemuda dan masyarakat warga sekitar, badan usaha milik desa, dan juga disupport banget sama pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dan juga Maruf di daerah sini cukup lebat juga, dan termasuk juga tempat kawasan konservasi. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa buat berkunjung di Cafe Laut di Kabupaten Pasuruan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.